Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal aliyyul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiba'il kiram, jamaah masjid yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Kita masih diberikan kekuatan iman wal Islam, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita. Kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat pada Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amaliyah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada pemimpin kita dunia wal akhirah, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang maha mulia, manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang maha agung, manusia besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, manusia sempurna yang disempurnakan oleh Zat yang maha sempurna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan salafus saleh. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita dikumpulkan dalam satu panjinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia, Al-Fakir mengajak khususnya untuk diri Al-Fakir, umumnya untuk jamaah. Ayo sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena dengan peningkatan iman dan takwa kita kepada Allah, hidup kita akan lebih bermakna dan berarti, dan insya Allah hidup kita akan lebih terarah menuju mardotilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhiba'il kiram, kita sudah di pertengahan daripada bulan Syawal. Sudah ditinggal kita oleh bulan yang amat dahsyat. Selama 1 bulan penuh kita diterpa. Kita berada di candra di muka dalam rangka terus mengasah daripada ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhirnya? Bagaimana setelah itu? Saatnya lah kita akan bertarung 11 bulan yang akan datang. Kita ditaruh di candra di muka. Kita ditaruh di tarbiyahnya selama bulan suci Ramadan. Kita melakukan segala aktivitas kita untuk taqarrub ilallah, untuk menjadi orang yang tattaqun. Itulah gelar yang memang kita dambakan bersama, menjadi orang yang takwa kepada Allah dan patuh tunduk akan perintah Allah. Bagaimana cara kita mengukur barometer daripada keberhasilan kita selama 1 bulan suci Ramadan kemarin? Ya inilah saatnya. Kita akan melihat bagaimana masjid, musola, majlis taklim akankah sama dengan bulan suci Ramadan keadaannya. Apabila keadaannya itu sama, maka keberhasilan selama kita tarbiyah selama 1 bulan itu menunjukkan satu keberhasilan kita. Tapi ketika bulan suci Ramadan selesai, maka ibadah kita makin surut,
itu adalah tanda daripada kegagalan kita selama kita berada di bulan tarbiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menjadi fenomena bangsa dan negara kita saat ini. Bahkan menjadi fenomena hampir sebagian dunia. Berlomba-lomba kita ketika bulan suci Ramadan. Ketika selesai bulan suci Ramadan, hampir semuanya kendor dalam keadaan yang kita tahu saat ini. Bertanya dalam diri kita, apakah kita mampu untuk mempertahankan selama 1 bulan di bulan suci Ramadan itu? Ada pada diri kita, ada personal kita, ada dalam jiwa kita. Kalau kita merasa memang sudah ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, bagaimana mempertahankan daripada ghirah Ramadan ini? Maka saat inilah kita mulai bersama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan suci Ramadan yang sudah berlalu bagi kita, yang saat itu sama kita mahfum, sama kita ketahui di khutbah terakhirnya baginda Nabi ketika saat menaiki daripada tangga pertama di mimbar tersebut, baginda Nabi mengucapkan kata amin. Di tangga kedua baginda pun mengucapkan kata amin. Di tangga ketiga pun baginda mengucapkan kata amin. Selesai baginda melakukan khutib saat itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan kata amin. Ada apa gerangan?" Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada sahabatnya saat itu, ketika aku menaiki daripada tangga pertama, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Rabb, jangan terima daripada ibadah orang selama bulan suci Ramadan selama dia tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Yang diaminkan oleh baginda Nabi. Jadi orang yang belum meminta maaf kepada orang tuanya, yang masih marah kepada orang tuanya, yang durhaka kepada orang tuanya, yang berani melawan kepada orang tuanya, jangan diterima amaliyahnya selama bulan suci Ramadan sebelum mereka meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Diaminkan oleh baginda Nabi. Dan di tangga kedua baginda Nabi mengucapkan juga amin, bertanya dan diterangkan lagi oleh baginda Nabi. Yang kedua adalah malaikat Jibril berdoa, ya Rabb, jangan terima amal ibadahnya orang yang masih berantem antara suami dengan istrinya selama mereka tidak melakukan memaafkan satu sama lain. Diaminkan oleh baginda Nabi. Dan yang ketiga, malaikat Jibril alaihissalatu wassalam berdoa, jangan kau terima amaliyahnya orang selama bulan suci Ramadan, mereka yang masih marah sesamanya, yang masih marah dengan tetangganya, yang masih bermarahan dengan saudaranya, yang masih marahan antara abang dengan adik, paman dengan ponakan, yang masih marah antara kita dengan tetangga tiga selama mereka tidak melakukan memaafkan, saling meminta maaf, maka jangan kau terima segala amal ibadahnya. Maka baginda mengaminkan. Akhiril kiram, ketika yang berdoa ini malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dan yang mengaminkan ini baginda Nabi, apa yang ada di benak kita saudara? Doa yang amat dahsyat yang dipintakan seorang makhluk yang luar biasa dan diaminkan dengan makhluk yang luar biasa pula sebagai kekasih Allah. Ini menunjukkan bagaimana kita diharuskan untuk saling legowo, menunjukkan kita untuk saling memaafkan, menunjukkan kita untuk saling lapang dada, menunjukkan kita untuk tepok seliro dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menguatkan ukhuwah di antara kita, menguatkan persaudaraan di antara kita, menguat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Untuk apa? Menjaga kalimatullah, menjaga agama kita, menjaga syariat kita. Karena Allah sudah katakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian terpecah belah.
Jangan kalian bermusuhan satu sama lain. Jangan kalian tidak tegur sapa satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk menjaga daripada agama Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesolehan secara pribadi sudah kita jalankan bersama. Tergantung bagaimana kita untuk bisa mewujudkan kesolehan secara umum atau kesolehan secara general. Yang ini harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk bisa kita sekali lagi menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita, menjaga ukhuwah di antara kita, menjaga bagaimana bangsa negara kita ini dalam keadaan aman, nyaman, damai, tenang, tentram, menjaga bagaimana negara kita ini menjadi utuh, menjadikan baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, negara yang mendapat keberkahan dari Allah. Harus balik lagi kepada syariat Allah. Bangsa dan negara kita saat ini sedang dilema, bercampur aduk dengan suasana situasi yang tidak kondusif, situasi yang tidak menentu pada saat ini. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, yang halal bisa dikatakan haram, yang haram bisa dikatakan halal. Ini semua terjadi karena apa? Materi, saudara. Terjadi mereka yang saat ini berkuasa, mempunyai wewenang penuh, melakukan sewenang-wenangnya, baik itu dalam hal ekonominya, dalam hal sosialnya, bahkan dalam hal hukumnya, saudara. Tidak lagi berani kita untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ketika kita mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tidak selera dengan penguasa, maka kita akan bisa dikriminalisasi, bahkan ditangkap, saudara. Dalam situasi seperti ini kita hanya munajat kepada Allah. Kita kuatkan persatuan dan kesatuan di antara kita. Kita rapatkan lagi barisan kita. Kita jaga kampung-kampung kita. Kita jaga wilayah kita, agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak daripada budaya peradaban bangsa dan negara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan kesolehan sosial. Kesolehan sosial, kita tidak boleh cuek masa bodoh dengan keadaan bangsa dan negara, terutama tidak boleh masa bodoh terhadap kehidupan kita beragama. Nggak boleh kita masa bodoh dengan agama kita. Nggak boleh kita diam aja ketika agama kita dihina, ketika nabi kita dinistakan, ketika kitab suci kita dilecehkan. Kita tidak boleh untuk berdiam diri, saudara. Karena itulah wajib bagi kita untuk pembelaan. Untuk apa? Menjadi saksi ketika kita meninggal dunia, ada di alam barzah, ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ketika kita meninggal dunia, digotong kita ke makam, diletakkan kita di liang lahat, ditinggal kita oleh seluruh saudara sanak pemilik keluarga kita dan andai tolan kita, tinggal kita sendiri ada di alam barzah. Maka datanglah malaikat munkar wa nakir akan menanyakan 6 pertanyaan tersebut. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man imamuka, siapa imammu? Wa man kiblatuka, apakah kiblatmu? Wa man ikhwanuka, dan siapa saudaramu? 6 pertanyaan, saudara, yang akan ditanyakan kepada kita apabila kita sudah menghadap daripada kiblat, ditutup daripada hidung dan telinga kita, dibuka kain kafan kita, diciumkan kita pada tanah daripada asal kita. Apa yang akan kita jawab, saudara? Ketika kita punya nabi dilecehkan, kita punya agama dinistakan, kita punya kitab suci dilecehkan, kita hanya bisa diam. Apa yang akan kita jawab di hadapan daripada malaikat munkar wa nakir, saudara? Malaikat munkar wa nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa imammu? Tidak pernah mau
menegakkan kalimatullah, menegakkan syariat Allah. Malah kita menjauh, bahkan sangat jauhnya ibadah Allah. Wa ma imamuka, dan siapa pemimpinmu? Apa kita mau menjawab saat ini siapa pemimpin kita? Maka ketika mereka orang-orang beriman akan mengatakan Al-Quranul Karim imami, Al-Quran adalah imamku, Al-Quran adalah pemimpinku. Bertanya dalam diri kita, apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah kesolehan sosial bagi kita. Enggak boleh kita untuk masa bodoh, enggak boleh kita untuk cuek, enggak boleh kita untuk acuh dan lain sebagainya. Nabi sudah katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat satu kemunkaran, satu kemaksiatan, satu kemudaratan dengan mata kepala kalian sendiri, maka rubahlah ia dengan kekuatanmu, rubahlah ia dengan kekuasaanmu, rubahlah ia dengan wewenangmu, rubahlah ia dengan tangan dan tenagamu. Fa illam yastati fa bilisan, kalau kau enggak mampu, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kewenangan, fa illam yastati fa bilisan, maka rubahlah dia dengan lisanmu. Ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, tegur mereka ketika dalam kemaksiatan. Fa illam yastati fa biqalbi, kata Nabi, kalau kau tak mampu pula, ingkari dengan hatimu bahwa kau tidak setuju dengan adanya maksiat di kampungmu. Kau tidak setuju dengan adanya aliran sesat di kampungmu. Kau tidak setuju dengan adanya kezoliman-kezoliman yang terjadi pada bangsa dan negaramu. Ingkari dalam diri kita, bukan malah mendukung mereka. Tapi kata Nabi, fadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Dan bertanya dalam diri kita, maukah kita dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadikan momentum bulan suci Ramadan kemarin, dengan begitu kuatnya kita melaksanakan amaliyah-amaliyah, begitu kuatnya kita melaksanakan ibadah, untuk bisa kita mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Untuk apa? Untuk kita tetap memperkuat ukhuwah, persatuan dan kesatuan di antara kita. Jaga ukhuwah di antara kita, jaga kampung kita, jaga wilayah kita, terutama jaga bangsa dan negara kita dari rongrongan dan manapun juga, saudara. Tak terasa saat ini, kita nggak terasa sudah begitu banyaknya ancaman-ancaman yang datang pada bangsa dan negara kita. Luar biasa, dengan hutang yang amat dahsyatnya 7.000 triliun rupiah, kita sudah mempunyai utang kepada luar negeri, saudara. Saat ini terjadi huru hara luar biasa di Sri Lanka yang mempunyai hutang 700 triliun. Begitu dahsyatnya terjadi begitu dahsyatnya terjadi pertempuran di antara mereka. Bahkan para pejabat-pejabatnya pun dikejar-kejar oleh rakyatnya sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena memang jauh daripada syariat Allah, jauh dari tuntunan Allah. Sudah tidak lagi mau untuk kita bersama-sama menegakkan kebenaran dan keadilan. Kesewenang-wenangan itulah yang menyebabkan kehancuran daripada satu negara. Munajat kepada Allah agar dipanjangkan umur kita dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia wal akhirah, dan dijadikan bangsa negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dijauhkan bangsa kita ini dari bala, dijauhkan bangsa kita ini dari mala musibah, dijauhkan bangsa kita ini dari perpecahan, dijauhkan bangsa kita ini daripada kehancuran, dan dijadikan bangsa kita ini benar-benar menjadi adil, makmur, sejahtera untuk rakyatnya. Dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pemimpin yang jujur,
pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqamah, pemimpin yang amanah, pemimpin yang lemah lembut kepada rakyatnya, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya sendiri, bukan sayang kepada rakyat bangsa lain, pemimpin yang hanya takut kepada Allah haqqa tuqatih, bukan takut kepada tekanan bangsa lain, dan munajat kepada Allah. Andaikan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.